Terima kasih. Kami dari grup Spansil SMK Pancasila Ternate, kami akan menyampaikan pertanyaan harapan Dudi terhadap sekolah atau terhadap kami. Jadi yang pertama, kompetensi yang diajarkan di sekolah harus sesuai dengan SOP dan budaya kerja pada Dudi. Dan yang kedua, soft skill atau hard skill siswa atau sekolah mampu mendukung tujuan atau visi misi perusahaan atau industri. Sebenarnya skills itu yang paling utama. Jadi ada 5 skills yang menurut kami sangat membutuhkan dari industri ini. Yang pertama itu ada task skill, terus ada task management skill, terus content management skill, terus job role and planning skills, dan yang terakhir transfer skills. Karena 5 skill ini yang selalu dituntut oleh industri. Karena kelimanya ini sudah termasuk untuk soft skill dan hard skill. Dan dari kalau anak-anak sudah mampu atau memiliki skill ini, mereka bisa mendukung visi misi atau tujuan dari perusahaan, misalnya menambah income. Jadi, dan biasanya anak-anak yang dari industri melihat sudah punya skill ini, biasanya mereka langsung hire atau rekrut untuk jadi tim mereka. Itu sih yang kami lihat yang paling fokuskan. Terima kasih, tepuk tangan. Makin sore, udah capek, angin sepoi-sepoi gitu ya. Kita akan sangat pengertian. Pak, nanti sedih-sedihnya habis ini sama saya. Kenangan yang dulu. Jangan ada dengan di antara kita. Aduh. Perbaiki hubungan nanti lewat ini. Baik Bapak dan Ibu, coffee break sudah disediakan ya. Kita akan kembali. Peter, Pak Peter. Ini melamar di bagian apa Pak? Jangan bilang saya melamar Ibu. Kalau boleh lamar ibu. Pancasila Ternate atau Spansil. Di sini kami akan mempresentasikan atau men-share sedikit konsep rencana tindak lanjut sekolah kami setelah pelatihan workshop 2 hari bersama Ibu Lucia. Kebetulan beberapa hal yang kita dapatkan di workshop ini sudah kami lakukan, tetapi memang lebih dominan di jurusan pariwisata. Oleh sebab itu, dan beberapa jurusan hospitality. Oleh sebab itu, di workshop kali ini kebetulan ada wakil kepala sekolah juga, dan kami sudah berdiskusi untuk diterapkan tidak hanya kepada jurusan hospitality, tapi juga teman-teman dari jurusan lain. Introduction sedikit untuk jurusan kami ada 7. Yang pertama itu ada usaha layanan pariwisata, ada pemasaran, ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis, ada teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, ada teknik otomotif, ada layanan kesehatan dan desain komunikasi visual. Nah, kami akhirnya punya satu ide bersama yang akan menjadi program besar SMK Pancasila dengan nama Spansil Zilenial,
yaitu SMK Pancasila Generasi Milenial Z dan Milenial Day, Spansil Millennials Day. Artinya satu hari khusus untuk SMK Pancasila, baik untuk murid dan guru. Tapi di sini kita lebih tekankan untuk murid, jadi mereka mempersiapkan diri dan terakhir bersama sekolah. Dan sasaran kami yang paling pertama kita akan sasarannya untuk kelas 12, siswa-siswi kelas 12, dan pelaksanaannya itu akan kita laksanakan di semester 5, yaitu di bulan Juni dan Juli. Kita punya tema besar yaitu Brand Yourself and Plan Your Career, dan dengan konsepnya kita akan mengundang 3 speaker lagi dari luar yang menurut kita bisa merepresentasikan 3 hal utama, yaitu dari sisi attitude, dari sisi knowledge dan skills. Yang pertama kita akan undang dari sisi psikolog untuk speaker, terus dari Dudika atau Iduka sekarang disebut industri dan dunia kerja, dan yang terakhir itu dari intern sekolah. Nah, intern sekolah yang akan menjadi speaker itu kebetulan kita hadir semua, ada kurikulum dan 7 ketua jurusan. Jadi kami sendiri yang akan mengimplementasikan langsung apa yang sudah kita dapat di sini kepada murid kami. Kebetulan proyek ini tidak hanya berfokus untuk siswa yang fokus lanjut melamar kerja. Jadi kita akan bagi dalam 2 tema atau 2 hal. Yang pertama itu untuk siswa yang fokus melanjutkan studi, mereka akan kita bimbing dengan persiapan untuk apply di universitas atau institut-institut dan bagaimana mereka mendapatkan beasiswa. Itu sudah sering kami lakukan, tetapi dengan lebih sedikit. Jadi di semester nanti, tahun ini kita berharap lebih besar lagi untuk tahun depan. Terus kita akan bimbingan ke siswa untuk create a study plan. Jadi kayak mereka mempersiapkan plan mereka, ada konsep namanya tangga masa depan. Jadi mereka akan memilih, misalnya mereka memilih studi 3 tahun, 4 atau 5. Setelah itu mereka harus bikin tangga masa depan itu. Di step pertama jangka pendeknya apa untuk sampai di situ. Jadi mereka misalnya milih mau jadi tour guide profesional misalnya. Mereka berarti mau lanjut studi dulu. Berarti plan pertama tujuan sasaran kampusnya apa, terus jangka menengahnya bagaimana untuk mencapai itu sampai jangka panjang. Dan setelah itu kita juga akan ada satu tema yang penting menurut kita, yaitu manajemen waktu atau child management. Sedangkan untuk anak-anak yang akan memilih melanjut untuk bekerja, mereka akan kita bimbing yang paling pertama itu untuk pembuatan CV, terus teknik interview sekaligus role playing-nya, dan kita akan submit, membantu mereka untuk submit ke Iduka atau industri dunia kerja. Untuk skills, karena kita juga mengundang dari luar, kita akan meminta mereka untuk fokus terhadap 5 skills itu. Yang pertama ada TS atau task skills, bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin di industri yang akan mereka tuju. Terus ada TMS atau task management skills, bagaimana mereka multitasking menyelesaikan pekerjaan. Terus ada CMS atau Continuous Management Skills, mereka berfokus kepada problem solving ketika mereka menghadapi masalah dalam dunia kerja. Terus ada JRES atau Job Role Environment, kalau saya tidak salah, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka kerja. Misalnya penggunaan alat, apalagi untuk anak-anak jurusan teknik, banyak yang menggunakan alat-alat berat. Jadi bagaimana mereka ini adaptasi dengan alat-alat itu. Dan yang terakhir transfer skills, mereka bisa mentransfer skill mereka ini tidak hanya untuk Dudika atau Iduka tempat mereka bekerja, tetapi juga di lingkungan mereka tempat tinggal. Tapi yang paling utama tetap yang skills, attitude dan knowledge-nya terbaik. Setelah itu kita akan follow up. Kita akan memfollow up hasil baik itu yang melanjutkan studi ataupun yang melanjutkan bekerja. Dan follow up itu akan bermuara di study tracer yang sudah kita pelajari bersama juga. Di study tracer itu nanti akan lengkap
alumni-alumni yang melanjutkan studi, alumni-alumni yang bekerja, misalnya melamar di perusahaan apa, dan sebagainya. Terus untuk guru sendiri, karena kebetulan kita banyak sekali teman-teman yang mendapatkan kesempatan untuk upskilling, terus ada yang juga magang guru kemana-mana. Kita lebih memfokus ke bagaimana upgrade skill guru itu di teacher research, karena menurut kita hampir di Sumba belum banyak penelitian dari guru. Jadi kita ingin mengusulkan ke sekolah, khususnya ke kepala sekolah dan tim manajemen di sekolah, bagaimana upgrade skill, karena kita banyak dapat kesempatan keluar, tapi setelah itu cuma implementasi di siswa dan tidak maksimal. Kita harus ada satu, yaitu kita melaksanakan teacher research atau penelitian, bisa itu ke PTK ataupun ke eksperimen. Jadi masing-masing guru atau paling tidak setiap jurusan harus mulai dengan teacher research ini. Jadi itu sih mimpi atau plan yang akan kita ajukan untuk setelah pelatihan. Dan kebetulan ini adalah workshop terakhir kita bersama Desma. We would like to say thank you so much Desma untuk 2 tahun ini bersama kami menjadi pendamping sekolah kami, memberikan kesempatan dan hal untuk terus belajar dan mengisi diri baik sebagai pengajar, tidak hanya untuk di sekolah dan murid kita, guru sendiri, tetapi juga untuk manajemen sekolah. Juga buat Ibu Lucy, terima kasih untuk materi dan ide yang bikin kita bisa bikin. Sekali lagi, yang dari kami, terima kasih. Terima kasih, Spansil. Berikutnya, silakan. Masih ada 2 sekolah lagi ya. Silakan, siapa yang mau duluan? Iya. Untuk semua yang hadir sore hari ini, selamat sore dan salam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena Pak Poros juga sudah boleh berkenan hadir bersama-sama dengan kami. Pak Boje, Pak Aten, dan Ibu Tina yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, Bapak Ibu Guru yang hadir yang saya hormati, singkatnya hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena Saya sangat terkesan dengan semangat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mungkin bisa dari sharingnya Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Sumba ini apalagi ditambah lapangan ini. Tapi semangatnya harus saya akui, semangatnya itu melebihi teman-teman yang ada di SMK yang ada di Bali. Ini yang saya benar-benar penting yang mengirimkan murid-murid mata di Bali Dinasti. Kalau ada gurunya mau magang silahkan, atau bahkan setingkat D1, D2 saya undang dosennya. Kalau pengen tahu perkembangan industri seperti apa silahkan.